Setelah mendaki jalur gunung yang sempit dan menemukan gerbang ke lantai 54, ketiganya memutuskan untuk istirahat. Sutomo mengeluarkan alat dari tas ajaib dan menyiapkannya. Pertama, dia membentangkan tikar yang terlipat dan meletakkannya di tanah. Keset, terbuat dari slime, terasa nyaman untuk disentuh, jadi duduk di atasnya tidak terlalu melelahkan dibandingkan duduk di tanah yang keras. Saat Sutomo menyuruh Camil dan Gam untuk beristirahat, mereka melepas sepatu mereka dan duduk di atas matras. Gam melepas baju besi peraknya, karena kemeja bagian dalam hitamnya basah oleh keringat. Camil menggerakkan tubuhnya sambil duduk untuk menikmati nuansa tikar. Sutomo menyematkan alat ajaib, seperti api kompor, ke tanah. Ketika jaring ditempatkan di atas dan batu ajaib dilemparkan dari bawah, dan sebuah tombol diputar, api merah kecil muncul. Dia meletakkan panci di jaring dan menghangatkan panci, dan mengambil piring yang dalam dan piring datar dari tas ajaib. Dia meletakkan roti bundar berisi buah-buahan kering yang diukir seperti dadu di piring datar. Sambil menatap rebusan putih dan kental dengan bahan-bahan yang memanas, Sutomo menambahkan batu ajaib bekas yang tidak berwarna ke kompor untuk menyesuaikan daya tembak. Dia dulu membayar makanan di penginapan yang membuat berbagai macam semur, tapi sekarang dia tidur di asrama dengan Gam, jadi semur ini buatan tangan. Jangan membuat langkah kaki yang keras. Ada 2, tidak 3. Apakah ada orc? Sungguh nasib buruk. Pada dasarnya tidak ada monster di sekitar saat Anda keluar dari gerbang, jadi aman. Namun, sangat jarang, Anda mungkin menemukan monster. Sutomo mulai memadamkan dan menyimpan kompor ajaib yang berharga itu. Tidak, itu mungkin penyelidik. Aku juga bisa mendengar mereka berbicara. Gam, dengan telinga anjingnya dimiringkan ke depan, berpakaian, mengenakan baju besinya dan bangkit. Sutomo melebarkan matanya setelah mendengar kata-kata Gam. Apakah mereka ada di pihak kita? Apakah mereka mendekat? Kukuku. Mungkin itu akan menjadi pertempuran. Kita mungkin dikira monster. Sutomo telah melihat pihak lain beberapa kali di ruang bawah tanah, tetapi mereka tidak saling mengganggu. Bahkan jika mereka melakukannya, itu singkat, dan mereka tidak berinteraksi lebih jauh. Petualang tidak bisa bergabung di ruang bawah tanah bahkan jika mereka melihat rekan-rekan mereka. Gerbang hitam hanya menerima pihak pertama yang masuk, dan begitu dibuka, gerbang menghilang dan dipindahkan ke lokasi yang berbeda. Karena itu, tidak ada alasan untuk berinteraksi dengan pencari lain di ruang bawah tanah, jadi disarankan untuk tidak mengganggu. Namun, jika Anda mengetahui karakteristik tempat munculnya gerbang, dan Anda membuat kemajuan, akan ada persaingan untuk sampai ke sana. Ada ancaman di sekitar pesta di lantai bawah. Pencurian batu ajaib. Dengan menguntit party dan memeras mereka untuk sampai ke gerbang, orang bisa berkelahi, tetapi setelah lantai 30, kemungkinan diawasi oleh mata Tuhan meningkat, jadi praktik itu menjadi kurang umum di lantai yang lebih tinggi. Lalu tujuan apa yang mereka dekati? Sutomo, yang bersiap untuk monster paling menjijikkan yang bisa dia bayangkan, fokus pada suara semak-semak sambil memegang tongkatnya. Oi, kamu Gam, kan? Seorang pria manusia keluar dengan suara gila. Mengenakan baju besi yang mirip dengan Gam, dia membawa seorang wanita seperti burung. Armor perak itu meneteskan darah merah. Di belakang mereka adalah seorang wanita burung, dengan bulu biru cerah di lengannya. Dia memiliki kaki burung bertanduk di bawah lututnya, dan dia menatap Gam dengan ekspresi santai, bermain dengan rambut birunya. Saat Sutomo melihat ini, dia terkejut. Gam menyilangkan tangannya. Dia tidak mengenal pria ini. Dan siapa Anda? Saya Misil, pemimpin klan binatang perak. Petik 2. Sutomo telah mendengar nama klan dan telah melihat mereka beberapa kali saat dia menjelajahi lembah melalui monitor berukuran sedang. Klan berukuran sedang, di mana sebagian besar anggota klan terdiri dari demi-human. Kesan bahwa tahun 50-an ditangkap oleh kelompok yang terdiri dari burung masih kuat di Sutomo. Gam membiarkan lengannya beristirahat, karena akrab dengan klan. Apa yang kamu butuhkan? Jelas hanya dengan melihat, tapi penyembuh dan barang bawaan kami telah terbunuh, dan kami mengalami luka serius. Saya ingin mundur, tetapi saya tidak bisa kembali ke gerbang pertama. Saya akan memberi Anda semua batu ajaib yang saya dapatkan. Oke, tunggu sebentar. Saya akan mendapatkan izin dari pemimpin partai. Sutomo, saya ingin membantu jika memungkinkan, tetapi bagaimana dengan itu? Petik 2. Gam, yang menerima permintaan bantuan dari pria berkepala coklat bernama Misil, kembali menatap Sutomo. Camil duduk di tikar saat dia bertanya, menyerahkan keputusan kepada Sutomo. Tapi Misil memiliki wajah pahit dengan kepala tertunduk. Ini adalah Lucky Boy,
yang telah memaksa Emi untuk mengikuti perintahnya. Gam senang menemukan teman dalam burung-burung ini, tetapi tidak terpikirkan olehnya bahwa Lucky Boy adalah pemimpin partainya. Misil berspekulasi bahwa Gam, yang sangat penyayang, tidak bisa memaafkan tirani seperti itu meskipun Emi adalah teman yang buruk. Misil juga berpikir bahwa Gam juga lemah. Jika demikian, bisa dijelaskan mengapa Gam bersama Sutomu. Kemudian hanya pemimpin guild yang bisa menghentikannya, tetapi dia juga duduk di atas tikar dengan wajah yang tidak dikenalnya. Spekulasi, dekat dengan konspirasi, tentang apakah Lucky Boy memiliki informasi yang diperlukan untuk membuat pemimpin guild mengikutinya, muncul di kepala Misil. Apa yang dibutuhkan Lucky Boy? Mungkin dia menyukai wanita, seperti halnya kasus Emi. Jika dia disuruh menyerahkan wanita di sampingnya, Misil akan menyesal membuat permintaan seperti itu. Dia menundukkan wajahnya, bertekad. Tanpa mengetahui apa yang dipikirkan Misil, Sutomu memutuskan untuk menerima permintaan bantuannya. Pertama-tama, mari kita perlakukan orang-orang di belakangmu. Mereka sudah mati, jadi ini akan mengurangi kekuatan mentalku. Aku bersyukur. Reis adalah keterampilan yang dapat menghidupkan kembali orang dalam waktu 3 menit setelah kematian, memiliki konsumsi mental yang jauh lebih tinggi. Seorang wanita burung dengan sayap merah dimangsa oleh monster, armor kulitnya diwarnai merah dan organ dalamnya terlihat. Sutomu telah mencoba membiasakan diri dengan pemandangan melalui monitor, tetapi melihatnya secara langsung adalah pengalaman yang berbeda. Menyembunyikan rasa jijiknya, Sutomu berbicara kepada Misil. Apakah ini satu-satunya luka? Kakinya juga patah. Selain itu, ya. Sutomu mengangkat tongkatnya di atas kaki burung kuning, memikirkan dirinya sendiri apakah itu akan sembuh atau tidak. Saya mengerti. Kalau begitu, kau di sana. Bisakah kamu menggulung pelindung kulitmu? Juga, kembalikan kaki ke posisi normalnya. Berkman biru yang mendengar permintaan Sutomu menggulung armor kulit dan meletakkan kakinya kembali ke posisi normal. Suara kesedihan keluar dari tubuhnya yang gemetar. Sutomu, setelah memahami sepenuhnya cederanya, mengeluarkan keterampilan pemulihan medis, penyembuhan tinggi. Setelah menerapkan medik untuk menyembuhkan kondisi abnormal terlebih dahulu, dia menutup lukanya dengan high heel. Sutomu merasa lega karena ini juga menyembuhkan kakinya yang patah. Untuk pertama kalinya, dia menyelamatkan satu nyawa, tetapi kulit wanita itu masih buruk, jadi dia mencoba melakukan penyembuhan di seluruh tubuh. Ketika pemulihan selesai, manusia burung merah menarik perhatian Misil dengan menepuk bahunya. Hah, orang itu tidak ada di guild kita. Orang ini membantu kami. Ah, aku mengerti. Terima kasih. Misil membalas senyuman pahit pada si manusia burung merah, melihat wajah Sutomu dan mengeraskan ekspresinya. Dia merasa seolah-olah dia harus waspada terhadap Sutomu. Aku akan pergi makan siang sekarang. Jika Anda belum makan siang, Anda bisa bergabung dengan kami. Petik 2. Camil menghangatkan rebusan dengan menambahkan batu ajaib ke kompor ajaib dan menjabat tangan mereka. Setelah saling memandang, ketiganya menundukkan kepala dan meminta makan siang. Rebusan, dimakan di hutan dengan angin yang sedikit dingin, menghangatkan mereka dari intinya dengan rasa yang sederhana. Misil, yang biasanya makan di ruang bawah tanah dengan roti kering dan daging kering, dengan cepat memakan supnya. Lezat, makanan panas itu enak, bukan? Terima kasih. Apakah Anda ingin detik? Maaf, apa tidak apa-apa? Tidak, tidak, aku senang jika kamu bisa makan ini. Anggota partai kami akan tetap diam. Saat Sutomu menyerahkan semangkuk sup kepada Misil, Gam meletakkan mangkuknya di atas tikar, mengangkat bahu. Sutomu, ini enak, sama seperti penginapan. Bisakah saya pergi sebentar? Sementara Sutomu memenuhi permintaan Gam, Camil juga mendapat mangkuk. Karena itu, kedua burung itu enggan menolak tawaran itu, dan 2 potong roti lagi direbus dalam rebusan. Misil memandang ketiga orang yang sedang berbicara satu sama lain dan bertanya-tanya apakah ada rahasia yang disembunyikan Lucky Boy dari mereka. Namun, dia berpikir bahwa tidak baik memiliki pikiran seperti itu dalam situasi seperti ini, jadi dia menekannya. Sutomu mencuci piring sedikit dengan air, memasukkannya dengan hati-hati ke dalam tas khusus, dan kemudian menyimpannya di tas ajaib. Gam juga melipat tikar dan menyerahkannya. Sekarang, Misil, apakah kamu akan kembali ke gerbang? Di mana itu? Itu hanya di bawah gunung. Itu tidak jauh. Serahkan pertempuran monster kepada kami, meskipun kami mungkin membutuhkan bantuanmu jika jumlahnya terlalu banyak. Kerja sama tidak bisa dianggap begitu saja. Sutomu tersenyum dan menerima tawaran itu, meskipun menurutnya mereka harus bertarung secara terpisah. Saya mengerti.
Saya akan mendukung ketika saya mampu membelinya. Ini pada dasarnya hanya casting protek, jadi tidak terlalu melelahkan. Petik 2. Ah, tolong lakukan. Jadi, 3 anggota parti dan klan binatang perak turun gunung. Monster muncul segera setelah mereka melihat aroma darah. Ada 5 orc, masing-masing dengan senjata. Misil meraih kukri yang tergantung di pinggangnya, dan kedua manusia burung itu naik ke pepohonan. Sutomu melemparkan protek dari belakang ke ketiganya. Dengan aura berwarna oker di belakangnya, misil berkonsentrasi pada orc di depannya, melihat ke belakang sejenak. Tingginya lebih dari 2 meter, dan kuat. Jika orang biasa menerima pukulan di wajahnya, itu akan cukup kuat untuk menyebabkan tengkorak mereka runtuh. Orc mencoba menyerang misil dengan tongkat. Pisau fatal. Saat skill itu dinamai, Kukri kabur. Pada saat itu, Kukri memotong gada, dan misil menembus jantung orc. Dia memutar pisau untuk memperlebar luka, dan kemudian menariknya keluar. Tarian bulu. Seorang manusia burung yang sedang menunggu di pepohonan, bertengger dengan cakarnya, melebarkan sayapnya dari atas, dan banyak bulu seperti anak panah mendarat di orc. Misil mengayunkan kukrinya ke arah orc, yang wajahnya ditutupi lengannya agar tidak merusak matanya. Dia memotong tendon kedua kakinya. Saat kukri melewati leher orc juga, darah birunya mewarnai rumput di tanah. Sutomu terkesan. Pedang kukri memotong kaki dan leher. Misil memperlakukan para orc seolah-olah mereka adalah ikan, dan kelima orc itu berubah menjadi batu ajaib. 2 grizzlies merah di timur. 1 uli boar di utara. Jika ini terus berlanjut, mungkin ada serigala hijau yang datang juga. Petik 2. Banyak monster omnivora telah tertarik oleh darah. Sutomu memberikan informasi tentang di mana monster itu berada sambil mengawasi serigala hijau. Misil menghela napas dalam-dalam dan menuju ke arah uli boar. Grizzlies merah tertahan oleh cakar 2 manusia burung yang terbang ke sana kemari. Uli boar menembakkan 2 gading berwarna tanah ke arah misil. Menghindari gading di sebelah kiri, misil menjatuhkan yang tersisa ke tanah. Taring uli boar berbahaya tidak hanya pada jarak jauh tetapi juga pada jarak pendek, jadi menghentikan mereka dari tumbuh kembali sangat ideal. Misil memegang kukri secara diagonal. Serangan ganda. Serangan ganda langsung melakukan serangan 2 pukulan. Itu adalah keterampilan yang mudah untuk dilatih untuk pekerjaan tipe prajurit. Saat misil menggunakan skill familiar ini, pipi uli boar tergores. Uli boar goyah setelah menerima serangan itu. Misil mencoba untuk mengalahkannya sampai mati, tetapi bayangan hijau melewatinya. Serigala hijau. Rudal mundur. Taring serigala dengan mudah menembus punggung tangannya, yang dilindungi dengan sarung tangan kulit keras, dan kukri di tangannya jatuh ke tanah. Serigala hijau menggelengkan kepalanya dari sisi ke sisi, bersukacita karena telah menang atas mangsanya. Misil dengan paksa mendorong tangannya ke bagian belakang mulut serigala hijau tanpa berteriak. Dia terus mendorong tangannya ke tenggorokannya. Kemudian, ketika serigala hijau mulai memberi makan, ia dipukuli dengan tangan kiri misil. Serigala hijau jatuh dengan bunyi gedebuk. Rudal berguling untuk menghindari taring yang telah ditiup keluar dari tanah-tanah. Taring menembus tanah, memotong rumput. Tangan dominan misil hancur. Melihat tangan kanannya yang remuk, dia mengambil kukri dari tanah dengan kakinya dan memegangnya dengan tangan kirinya. Ketika dia mendekati serigala hijau, masih di tanah bingung, kilatan hijau terbang ke arah tangan kanan misil. Rasa sakit di tangan kanannya berangsur-angsur mereda, mengejutkan misil dan membuatnya berhenti sebentar, tetapi dia menusuk kepala serigala rumput dengan pedang kukri di tangan kirinya. Percikan cahaya membubung dengan bisikan. Misil, yang telah sepenuhnya memulihkan tangan kanannya dan memegang kukri di dalamnya, pergi untuk menyelesaikan uli boar. Tampaknya serigala hijau pergi ke grizzlies merah, tetapi Gam dan Camil ada di sana untuk membantu. Rudal berkonsentrasi pada musuh di depannya. Segera setelah taring tanahnya tumbuh kembali, misil memotong kaki depannya dengan serangan ganda. Uli boar itu berlutut di tanah. Rudal melompati uli boar dan menusuk tubuhnya dengan kukri. Itu menusuk jantung, mengangkatnya, dan merobeknya. Kemudian uli boar bergegas ke misil, tetapi kehabisan tenaga dan berubah menjadi batu ajaib kecil. Setelah memastikan bahwa grizzlies merah juga dikalahkan, misil melihat ke tangan kanannya dan kemudian menatap Sutomu, memegang tongkatnya. Apakah itu sembuhkan proyektil? Kalau dipikir-pikir, protek itu juga sama. Meskipun ada risiko monster itu akan sembuh dan diperkuat jika terjadi misfire, misil merasa bahwa skill support dan recovery berguna. Faktanya, misil merasa bahwa lengan dominannya telah dipulihkan dan diselamatkan. Jika Anda memukul monster dengan itu, Anda selesai,
tetapi jika Anda tidak melewatkan tembakan, itu praktis. Mengapa tidak ada orang lain yang melakukan ini? Klan bernama Silver Beast lahir untuk membesarkan anak yatim piatu agar mandiri. Misil, yang merupakan pemimpinnya, adalah seorang pekerja keras. Tidak sekeras Sutomo, yang bekerja bahkan pada hari libur, tapi dia juga up to date dengan siaran langsung penjara bawah tanah dan surat kabar. Bahkan saat itu, dia belum pernah melihat keterampilan dukungan atau pemulihan. Bahkan klan tingkat menengah yang sedikit terkenal yang menggabungkan dua penyihir putih ke dalam kelompok mereka tidak menggunakan keterampilan seperti ini. Misil berhenti berpikir sambil menjulurkan lehernya. Mari kita coba ini ketika kita kembali, mungkin. Memikirkan wajah seorang penyihir putih yang akan menunggu di guild dengan pakaian berwarna rami, Misil kembali ke tempat kelima berkumpul sambil mengumpulkan batu ajaib. Berkumpul